Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Masalahnya nih, yang terakhir-akhir ini, media dari TV udah hilang, nggak ada berita. Yang banyak berita adalah berita dari di TV. Ya di TV itu udah nggak ada berita, seolah-olah aman. Dok, ini kita udah tanggal berapa sekarang? 4. Besok ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Besok libur. Ya enggak, tapi masalahnya ada berita-berita katanya besok bakal ada demo lagi, demo kecil-kecilan. Kamu nggak bisa libur apa dok? Ya, katanya mau gede-gedean tanggal 5, nggak tahu lah, mudah-mudahan gede enggak. apa gede-gedean? Gede-gedean. Kalau gede-gedean nggak bener gedenya dok. Besar Enggak, sekali masalahnya gitu. sekarang gini, saya tuh udah bingung ya, antara berita benar sama berita hoax itu udah campur aduk semua. Ya mesti dicek satu persatu, Franky. Oh, nggak usah dok. Usah. Capek cek satu persatu. Cukup kita lihat aja yang ya dari kenyataannya kayak gimana kan ya. Memang kadang-kadang berita sebelum nggak bisa kita dapetin. Enggak, soalnya sekarang gini, Franky. Masalahnya nih, yang terakhir-akhir ini, media dari TV udah hilang, nggak ada berita. Yang banyak berita adalah berita dari di TV. Ya di TV itu udah nggak ada berita, seolah-olah aman. Tapi menjadi masalah adalah masyarakat masih pegang HP. TikTok kan masih banyak. Jadi nah itu TikTok kan kita nggak tahu tuh sumbernya dari mana. Pokoknya itu bisa benar bisa enggak. Dan satu lagi AI itu main-main peran juga. Nah, kalau di TikTok gampang. Lihat dari komen-komennya dok. Kayak tadi saya nonton di TikTok. Kebetulan saya buka TikTok lagi, kan jarang. Ada kecelakaan truk di gerbang tol Ciawi. Kan dulu pernah truk angkutan galon-galon air tuh. Dia bilang, satu netizen komentarnya, ini berita lama. Dibantah sama netizen lain, enggak, ini jam segini. Nah, kalau kayak gitu kita ya paling tidak ada dua pendapat, kita bisa cari lebih tahu yang mana lah gitu. Tapi ngecek capek loh lagi. Capek. Makanya saya bilang apalagi kalau cek Bapaknya satu-satu. bacain komen kalau yang berita yang sedang hot gitu komennya berapa ratus. Capek lah. Kalau yang paling hot itu kalau apa dok? Kalau pokoknya ya the bad news lah. The bad news is the good news. Kalau HP-nya habis di-charge. Panas beneran HP-nya dok. Oke, nah sekarang gini dok. Ini kan sampai ada korban. Yang diberitain itu kan ada 10 meninggal ya dok ya. Ya. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan tidak lebih daripada 10 tadi yang meninggal. Tapi ada juga ratusan yang luka-luka. Itu padahal banyak sekali yang luka dok. Luka fisik sama luka hati, luka dalam. Wah, yang paling sedih kalau kita luka dalam. Luka dalam dua, luka dalam fisik atau luka dalam di perasaan. Gitu. Nah, yang kita mau bahas gini dok. Ini untuk orang-orang yang terlibat dalam demo kemarin dok, kan kita udah bahas masalah. Kemarin kita bahas masalah apa dok? Gas air mata. Ya. Gas air mata tidak diperbolehkan untuk kondisi-kondisi tertentu, tapi masih diperbolehkan untuk kondisi lainnya. Kira-kira gitu dok. Nah sekarang terhadap korban-korban tadi nih dok ya, korban-korban tadi itu sebenarnya kan harus ada penyalurannya juga, dia kemana-kemananya setelah jadi korban gitu dok. Nah sekarang Dokter Jaya kan tukang hukum. Kalau si Dul bilang itu kan, Dul, lu kan sekarang udah jadi tukang insinyur. Babinya bilang kan, Benyamin bilang kan kepada Rano Karnonya, insinyur, karena orang Betawi bilang itu dibilang tukang insinyur. Jadi kalau sarjana hukum jadi tukang apa dok? Tukang hukum. Nah, tukang sarjana hukum. Oke. Yang mempelajari juga dari segi hukum, dan jadi dokter Jaya kebetulan komplit nih. Mulai dari dia sehat, aspek hukumnya dokter Jaya menguasai juga, sampai dia
dalam keadaan tidak bernyawa bisa ditangani juga. Ya. Nah, saya kasih waktu buat Dokter Jaya 3 hari 3 malam dok ceritain. Cukup dok? Nah, 3 hari 3 malam. kurang aja. 2 SKS tuh. 3 hari 3 malam atau 36 SKS dok? Dok. Enggak, begini. Kita kan sekarang ini ya sebenarnya untuk dokter nih masalahnya. Begini, kalau saya cuma bilang satu hal bahwa untuk dokter harus siap, tetapi korban-korban juga harus siap. Karena begini, kita udah punya yang namanya Undang-Undang Kesehatan yang baru, Franky. Nomor 17 tahun 2023. Undang-Undang Kesehatan di situ ngatur segala macam, dan ada satu kelompokan pasal itu yang diterangkan di situ itu yang terkait dengan masalah ini, masalah hukum, yaitu di situ ada bagian yang namanya pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Dulu nggak ada pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. ya, jadi artinya di situ dikatakan itu 153 pasal 153 sampai 159. Jadi secara umum itu dia bilang begini, bahwa pelayanan kedokteran bukan cuma buat nyembuhin orang sakit, tetapi juga untuk kepentingan hukum dan data kependudukan. Itu disebut. Pengertian untuk kepentingan hukum itu seperti apa dok? Jadi seorang dokter kalau mendapatkan suatu kasus yang terkait dengan kemungkinan terkait dengan hukum, maka dia harus mengumpulkan data untuk persiapan kalau di belakang waktu tuh dia diperlukan untuk memberikan keterangan ahli. Oh, jadi sebatas itu. Ya. Saya pikir tadinya untuk keperluan hukum. Jadi kalau seorang dihukum mati, contoh hukum mati deh dok, hukum kebiri yang bukan fisik ya dok ya. Hukum kebiri apa namanya dok? Ya, hukum kebiri. Hukum kebiri kan kemarin sempat debat tuh. Dokternya nggak ada yang mau nyuntikin, padahal itu untuk kepentingan hukum. Ya, karena di situ sebenarnya ada aturan lain lagi, adalah begini. Untuk kepentingan hukum itu ada dua. Kalau korbannya orangnya itu orang hidup dan orang mati. Oh. Nah, jadi artinya begini, di situ sih disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan medis yang terkait dengan hukum. Jadi artinya gini, nah sekarang kita ngomong deh. Tapi berarti pelayanan medis yang memperbaiki kehidupannya dia gitu kan ya, bukannya memperburuk ya. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi makanya kalau di dalam misalnya di situ kan dibilang buat bisa untuk orang mati dan orang hidup. Nah, artinya gini, kalau misalnya terjadi chaos lah entah gimana kan, chaos, kemudian terjadi kejahatan atau apapun lah pokoknya terkait dengan manusia. Kalau orangnya hidup, dia bisa minta bantuan pelayanan kesehatan yang terkait dengan hukum. Kalau dia meninggal juga sama. Supaya apa? Supaya ada tindak lanjut. Karena yang paling tahu tentang tubuh manusia itu adalah dokter. Jadi ini nanti himbauannya begini. Kalau terjadi suatu kerusuhan seperti kayak kemarin itu, kan ada korbannya ratusan kan, korban luka. Itu bisa harus diperiksa sama dokter. Jadi dia berhak dapat pelayanan medis. Iya. Dan satu lagi, kalau meninggal juga berhak. Supaya apa? Supaya nanti kalau kasusnya itu masuk ke ranah hukum, sudah ada datanya. Tapi kan masalah berhak ini kan balik lagi dok. Kita berhak mendapat pelayanan medis, tapi siapa yang bayar? Jangan, katanya kalau biaya nggak usah dipikirin, Franky, nggak usah dipikirin. Jangan dipikirin. Jadi soalnya begini, karena kalau nggak nanti prosesnya begini, karena banyak orang yang misalnya contoh deh, orang lagi demo-demo, kita sendiri misalnya orangnya nggak ikut demo, lagi ada di pinggir jalan, tiba-tiba terjadi kerusuhan, dilempar gas air mata, dia kena matanya perih, kulitnya pada gatal semua, terus mau ngapain gitu loh. Nah itu justru dok, kita lagi berdiri, kita berdiri agak jauh nih, dilempar gas air mata. Orang kesini, kita beradu, badan kita jatuh, luka dok. Nah itu belum lagi dilemparkan itunya apa, kanisternya, kena benjol, dia kesel kan, diambil dilempar lagi karena orang di pinggir jalan. Nah itu kan juga ambil sama. Lagi lempar lagi. Nah jadi artinya sebenarnya banyak sekali kejadian, misalnya ya jadi bisa luka-luka, bisa berupa gejala. Matanya pada merah, barangkali jadi matanya buram dan segala macam. Jadi itu
mereka tuh punya hak untuk pergi ke dokter. Dan saya selalu bilang bahwa hak itu harus dipakai sebenarnya. Karena kenapa? Pertama, kita tidak tahu sebenarnya apakah itu membahayakan kesehatan apa enggak. Betul. Membahayakan nyawa apa enggak. Untuk kelangsungannya dok ya. Nah itu satu. Jadi untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya kejadian seperti itu, saya sih menganjurkan ya, siapa yang mengalami luka-luka atau mengalami gejala akibat adanya suatu kerusuhan seperti itu, selayaknya dia pergi. Pergi kemana? Yang paling aman, pergi ke klinik, pergi ke rumah sakit. Karena di rumah sakit tuh udah pasti ada namanya UGD. Tapi kalau terpaksa, bisa juga pergi ke klinik. Whatever, semua klinik kan mestinya ada dokternya, ada izinnya dong klinik, ada dokternya. Maka sekarang gini, kalau orang masuk situ, maka dia datang kan pasti dokter yang pertama, dokter kan tanya, kamu kenapa? Wah, saya lagi di situ, ada kerusuhan di situ, saya ketimpa sama botol misalnya. Itu kan ada orang yang lempar batu dan segala macam. Botol, saya jatuh sampai lecet-lecet dan segala whatever. Tapi kan dokter akan dengerin. Maka dengan dengar ceritanya si korban tadi, si dokter tuh akan mikir, oh ini adalah kasus yang berhubungan dengan hukum, kemungkinan berhubungan dengan hukum. Sebab kalau kasusnya itu melanjut, si dokternya itu bisa dipanggil untuk menjadi saksi ahli. Jadi, betul nggak ada kejadian seperti itu? Jadi keterangan posisi dia di mana dan bagaimana dia mendapatkan luka ataupun kecelakaannya itu termasuk yang harus dicatat sama si dokter. Dan itu harus dijabarkan secara detail. Saya ada di jalan itu pada jam sekian terjadi begini, kemudian saya terkena begini, saya kena gejala segala macam. Itu anamnesis. Oh, ini semua dokter tahu ya untuk kewajibannya seperti itu dok ya? Tahu. Karena itu adalah pelayanan medis biasa, tetapi dia mesti memperkirakan bahwa kemungkinan itu terkait dengan pasal 153 sampai 159 itu. Nah, setelah dia tahu gitu, dokter akan melakukan pemeriksaan dong. Pemeriksaan, mungkin dilakukan pemeriksaan lab. Kalau misalnya matanya kena sampai merah, mungkin dia mau melakukan beberapa tes dan segala macam. Kalau ada luka, barangkali dia akan melakukan CT scan, MRI atau whatever lah, tapi mungkin di ronsen begitu. Nah, setelah dapetin data itu kan dokter kemudian akan melakukan diagnosis dan pengobatan. Dan semua hal itu pasti sama dokter akan ditulis di dalam rekam medis. Jadi itu ya terlepas dari itu ada permintaan visum dari polisi apa enggak. Dokter itu, pasien itu, korban itu wajib datang ke dokter karena semua kejadian itu mulai dari ceritanya, lukanya, sampai pengobatan semuanya akan dicatat kan dalam rekam medis. Karena rekam medis itu salah satu kewajiban dokter yang diatur oleh Undang-Undang Kesehatan. Nah, tapi kan saya bukan yang mau belain dokter nih dok. Dokter kita kan jumlahnya sedikit di rumah sakit dok. Sementara korban tuh banyak. Boleh nggak dokter melakukan prioritas mana dulu yang dipegang? Oh iya, justru pada waktu datang itu dokter akan melakukan yang namanya triase. Yang ini harus ditangani dulu karena dia berdarah-darah. Yang ini harus ditangani dulu karena gini. Karena maka yang itu dokter pasti akan punya kebijakan sendiri, itu namanya triase, yang akan mendahulukan mana yang lebih parah daripada yang enggak. Tapi yang jadi masalah buat saya adalah yang maksudnya yang saya mau tekankan bahwa setiap korban dari satu kerusuhan itu wajib datang ke rumah sakit atau ke dokter untuk apa? Untuk mendapatkan rekam medis. Rekam medis itu adalah catatan yang ditulis oleh dokter secara lengkap dan itu wajib, tidak mungkin nggak ada. Nanti tinggal kalau sudah seperti itu, jadi ada dua manfaatnya buat korban. Pertama, dia bisa didiagnosis kondisinya parah apa enggak. Yang kedua, dia bisa mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan derajat keparahannya. Dan yang ketiga, dia mempunyai data rekam medis yang one day kalau diperlukan, misalnya kasusnya contoh yang melempar dia adalah orang tertentu atau siapapun, bisa dipakai data ini tuh untuk menghukum pelakunya. Nah dok, balik lagi kepada jumlah nih dok. Jumlah dokter yang terbatas, jumlah pasien yang harus prioritas dulu nih dok, banyak. Boleh nggak rekam medisnya tuh dibantu oleh seorang perawat? Nggak ada masalah, Mbak. Boleh. Oke. Jadi begini, biasanya sih nih ya, kalau saya ya kan saya pengalaman juga bekerja di rumah sakit. Kalau in case ada suatu kerusuhan atau segala macam, itu maka biasanya itu dokter itu akan dikerahkan, semua dokter di rumah sakit. Jadi misalnya di rumah sakit tuh ada sekian dokter umum, ada yang di UGD, ada yang di ruang perawatan, ada yang di ICU. Mereka tuh bisa dikerahkan untuk membantu ke UGD.
Oh, jadi artinya pada saat darurat seperti itu, artinya jumlah dokter bisa dilipat gandakan, Dok ya? Ya, betul. Dan biasanya juga kalau dari dinas kesehatan, kalau memang ada kejadian gitu, mereka sudah bikin tim tuh, sama seperti misalnya kita bikin pertandingan atau maraton lah. Kan sudah ada tim medis yang siap-siap di dalam ambulan dan segala macam, memang dikerahkan tuh untuk membantu hal seperti itu. Cuman sayang kemarin Laos sama Indonesia 0-0, Dok. Nah, biarin aja. Ya, jadi maksudnya saya begitu, Franky. Jadi artinya wajib untuk pergi, karena tadi pertama untuk supaya dia ketahuan gawat apa enggak kondisinya, kedua bisa dapat pengobatan, dan ketiga ada catatan yang mungkin nanti sewaktu-waktu bisa digunakan. Nah, sekarang pertanyaannya, dokter wajib gak melayani pasien itu? Wajib, Dok. Wajib, karena itu adalah hak. Jadi dokter tidak bisa menolak, dan itu kalau dia lakukan itu, ya udah. One day kalau misalnya, ya kita nggak tahu kan kasus itu kadang-kadang yang sampai ada yang sampai kemudian melanjut, misalnya polisi kemudian minta visum, catatannya sudah ada dan lengkap. Jadi apa ini apa pesan saya untuk para dokter? Kalau ada kejadian seperti itu, dokter harus mencatat secara teliti dan lengkap. Detail, Dok ya. Kalau bisa pakai foto dan lain-lain. Jadi siapkan foto. Ya kalau nggak punya kamera ya pakai HP sendiri, foto, dan kemudian itu dilengkapi dengan foto. Karena kenapa? Itu akan sangat membantu kalau misalnya kasusnya itu masuk ke pengadilan itu nanti kapan-kapan gitu. Kan kita tidak pernah tahu kan besaran masalahnya seperti apa. Jangan sampai jadi dokter ketempuan apa kesalahan gitu, Dok ya. Kesalahan. Karena kalau dokter menangani tapi dia tidak nyatat, ya itu salah. Karena membuat rekam medis itu adalah kewajiban, tapi membuat pun harus membuat selengkap mungkin. Walaupun itu dia dibantu sama perawat. Ya, nggak ada jadi masalah. Dia sambil nanti si perawatnya. Tapi ada satu hal, kalau misalnya korbannya terlalu banyak, dokter tuh bisa terbantu dengan foto. Dan kemudian kalau setelah itu kejadian selesai, dokternya punya waktu, dia kemudian melengkapi catatannya kemudian. Itu sih juga tidak masalah. Jadi artinya dia punya keterangan itu belakangan, tapi jangan lupa foto yang berbicara lah, Dok. Ya, nanti kan dari fotonya itu dia bilang, oh ukurannya sekian dan segala macam, warnanya apa kan, jadi itu bisa melengkapi. Jadi artinya bikinlah lengkap dan kemudian dijaga benar tuh rekam medisnya. Karena nanti kalau itu diperlukan, dia bisa aja dimintakan visum oleh polisi. Yang kedua, kemungkinan juga dia akan mendapatkan keterangan, dimintai keterangan oleh pihak-pihak lain. Misalnya contoh, kalau itu menyangkut suatu pelanggaran HAM, mungkin yang minta datanya itu adalah Komnas HAM. Banyak. Komnas HAM. Ya, artinya banyak pihak nih, Dok ya. Bisa juga Jaksa Agung yang minta. Karena kewenangan penyidik pada kasus HAM itu ada Jaksa Agung. Bisa juga polisi, bisa juga dipanggil ke pengadilan langsung untuk memberikan kesaksian. Betul, dokter yang memeriksa korban ini gini-gini, kan dokter sudah punya catatan yang lengkap, tinggal dibawa dan ditampilkan di pengadilan begitu. Jadi itulah yang harus disiapkan. Jadi terlepas dari dokter suka nggak suka, ya dia harus lakukan, karena itu adalah kewajiban setiap dokter. Jadi ini kita pisahkan tugas dokter sampai seperti itu nih, Dok. Ya. Artinya dia memberikan satu keterangan selengkap-lengkapnya untuk keperluan bantuan keterangan nanti lanjutan peristiwanya. In case nanti dia diperlukan keterangannya. Tapi sekarang masalahnya begini, banyak nggak yang nggak pergi ke dokter? Banyak, Franky. Banyak banget, Dok. Ya kalau dia bilang mata perih-perih, udah gua di rumah aja, udah tidur di rumah. Itu satu. Dia malas ke dokter gara-gara istilahnya dia memikirkan itu yang resikonya sedikit. Yang kedua, kalau saya ke dokter nanti ketahuan saya ikut demo. Nggak mau ke dokter. Nah, baru kalau itu udah semua, itu kan kewajiban kan. Nah, barulah kemudian kamu baru ngomong soal itu biaya gimana. Iya dong. Ya gimana? Yang jelas kalau dia pergi ke situ dia obatin, ya dia mesti bayar sendiri lah, Franky. Tapi kadang-kadang ada satu kejadian seperti kayak begituan, kadang-kadang ada kebijakan dari pemerintah. Pokoknya semua korban-korban yang terjadi gara-gara kerusuhan digratiskan, misalnya ditanggung sama BPJS atau apa, whatever lah. Tapi itu kan bisa aja itu kebijakan yang lain. Tapi jangan sampai misalnya bahwa tidak punya uang untuk berobat atau itu membuat dia itu tidak pergi ke dokter. Karena seorang dokter kalau ada kejadian seperti itu, dia nggak boleh mempermasalahkan soal biaya dulu. Yang jelas dia mesti terima siapapun kondisinya.
Itu kan sama aja sebenarnya, misalnya contoh orang dirampok di rumah, digebukin, bawa ke rumah sakit, kan dia dokter juga mestinya sih kan kondisi begitu nggak nanya biaya dulu, ada bawa duit apa enggak kan Kadang-kadang sih kalau dokternya mungkin nggak itu dok ya, tapi rumah sakitnya dok. Ya, tapi kalau Ada pemeriksaan awal, administrasi segala macam. biasanya sih kalau dari Pemda itu mereka langsung, itu katanya begituan tuh adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemda, Franky. Oh gitu. Ya, ditulis tuh dalam undang-undang kesehatan tadi, bahwa tanggung jawab pelaksanaan pelayanan itu ada menjadi tanggung jawab pusat dan daerah. Jadi artinya kalau misalnya terjadi kejadian di Jakarta, mestinya kayak di Jakarta tuh mesti menyatakan bahwa semua korban-korban yang berobat ke dokter terkait dengan kerusuhan itu menjadi tanggung jawab Pemda. Terutama RSUD ini dok ya. Ya. Jadi makanya kalau yang mau paling aman adalah pergilah ke rumah sakit pemerintah. Tapi kalau pergi ke rumah sakit swasta pun tidak ada alasan seorang dokter itu menolak untuk mengobati atau memeriksa gara-gara urusan uang. Tapi perlu gutil dari pemerintah untuk mengatakan oke, semuanya itu nggak dibayar, kami akan bayar lewat BPJS misalnya atau apa gitu. Ya. Nah sekarang kita lihat dari kacamata korban dok. Ya. Kacamata korban kan kayak tadi saya bilang, pada saat orang mau ke dokter itu kan ada beberapa motivasi yang membuat mereka takut ke dokter. Ya. Biaya, terus kemudian masalah kelanjutan kasusnya. Nah, apa yang menjadi pertimbangannya dok bahwa dia harus ke dokter? Satu, dia masih mengetahui diagnosisnya dan mesti diobati kalau itu yang berpotensi mengganggu kesehatannya. Itu dulu. Soal masalah hukum itu lain urusan. Itu adalah kewajiban dokter untuk mencatat. Jadi secara feeling nih udah mesti mikirin bahwa resiko yang dihadapin kalau saya nggak ke dokter akan lebih berat. Ya, mungkin nanti saya jadi buta, mungkin saya jadi menderita sakit yang lama, jadi sesak napas misalnya gara-gara gas air mata, sesak napas terus-terusan, bisa asma saya kambuh. Jadi lebih ke arah saya sendiri mungkin bisa celaka kalau saya nggak ke dokter gitu. Dia resiko diri sendiri lebih dipentingkan daripada hal lain dok ya. Tapi begitu masuk ke rumah sakit atau ke dokter, dokternya harus berpikir ini adalah pelayanan kedokteran yang terkait dengan masalah hukum. Maka dia harus mencatat secara lebih lengkap, dan kemudian barangkali kalau di rumah sakit pemerintah memintalah kebijaksanaan dari pimpinan rumah sakit bahwa yang beginian tuh mestinya biaya itu nggak dipermasalahkan begitu. Oke. Nah terus dok, sekarang kalau misalkan dia mendapatkan satu hal yang luka ringan dok ya. Ya, ringan apa enggak kan setelah ke dokter baru tahu. Kakinya keinjek. Ya, oke, pegel. Kakinya keinjek. Sakit. Tapi ke rumah sakit bisa jadi patah. Nah, iya, pertanyaan saya adalah boleh nggak kita ke dokternya tuh besoknya? Nggak ada masalah, tetapi secepatnya. Jadi artinya kita bisa menunda ke dokternya. Tidak pada saat yang seketika itu juga, sehingga kan kalau misalnya kita ke dokternya saat itu juga mungkin kita panik lupa. Tapi kita bisa menunda, ternyata yang kita rasakan nggak apa-apa. Oh ternyata sakitnya nggak hilang-hilang. Nggak hilang-hilang gitu kan. Boleh kita tunda dok ya. Tapi jangan misalnya gara-gara gitu kemudian misalnya wah kayaknya gua patah nih, diperginya ke dukun patah. Nah selesai, karena kenapa? Cimande, dok. Mungkin dia bisa diobati, mungkin sembuh atau enggak. Tapi pertama diagnosis tidak jelas, kemudian pengobatan tidak jelas, dan satu tidak ada catatan. Sehingga one day kalau itu mau dipermasalahkan atau mau dijadikan bukti itu tidak bisa jadi bukti, Franky. Itu masalahnya. Jadi jangan. Oh jadi kalau yang walaupun seorang dukun patah nih dok, yang ngetok ke daerah Cimande, itu keterangannya tidak bisa ya dok ya? Bukan masalahnya. Mereka bisa sebagai saksi atau apa. Tetapi mereka itu tidak punya kewajiban untuk bikin rekam medis. Omongannya juga nggak bisa di ini. Tapi kalau dokter ada di undang-undang bahwa setiap ada kewajiban dokter tuh untuk melakukan itu gitu. Jadi artinya lebih kuat kalau kita ke dokter ya dok ya? Iya. Nah itu jadi begitu. Nah sekarang kembali, karena kan ada korban-korban yang meninggal. Misalnya yang di Makassar itu yang meninggal 3 orang kalau nggak salah. Kalau nggak salah angus itu, terbakar. Iya, itu pegawai. Kalau yang setahu saya korbannya malah bukan dari pihak demonstran. Bukan, pegawai yang ada di gedung DPRD. Ada seorang wanita yang ketakutan sama massa yang sekian banyak, dia ngumpet tapi hangus kalau nggak salah. Nah, terus ada juga beberapa ASN petugas yang memang kerja di situ kebakar. Nah yang seperti itu terus gimana? Ini negara Indonesia nih, di mana
belum tentu dia mau diotopsi, Frankie. Itu masalahnya. Oke. Nah, jadi tentunya kan, ya, tapi dokter dia pernah ngomong katanya no otopsi, no case. Iya, itulah yang terjadi. Jadi gini, saya mau ngomong tentang pengalaman pada waktu bom Bali. Bom Bali kan saya jadi petugas medis yang dikirim ke Bali 1 minggu setelah kejadian. Tahun berapa? 2000 berapa? 2002. 2002. Masih hafal dokter Jaya. Dulu hafal lah, orang saya di situ berminggu-minggu, Frank. Saya pergi ke sana, yang meninggal 202. Terus yang luka-luka banyak ratusan lah. Ada yang matanya buta, ada yang budak, ada yang patah, ada yang luka bakar dan segala macam. Yang luka-luka, oke, luka-luka diperiksa sama dokter di UGD. Yang meninggal, nah dari 202 yang meninggal, itu 88 orangnya dari Australia. Yang lainnya itu dari berbagai macam negara, ya, macam-macam negara. Nah masalahnya, karena orang Australia banyak dokter-dokter forensik, dokter gigi dan segala macam datang ke Bali. Dari Australia. Australia paling banyak Australia, tapi juga ada dari negara lain tuh pada datang semua di situ. Dari Jepang ada beberapa. Nah, masalahnya begini, mereka kan sudah punya SOP dan protokol sendiri. Iya. Begitu datang sana, si bule-bule dikirimin di sebelah sini, dikumpulin bule-bule yang orang Indo ke sebelah sana. Artinya dokternya atau jenazahnya nih, Dok? Jenazahnya langsung dipilah. Dan mereka cuma nangani sih orang-orang bule-bule ini aja. Mereka lakukan pemeriksaan ya seperti mereka SOP-nya mereka. Bali belum tentu Australia semua bulenya, Dok, ya? 88. Dari 202, 88-nya Australia. Tapi bule bisa saja lebih daripada 88 nih, Dok. Iya lebih. Karena kan orang yang usia. Orang yang Indonesia asli cuma 38 pergi. Itu pun sudah gede, Dok, 38. 38. Nah, yang 88. Jadi orang Australia kebanyakan, dan karena mereka yang paling banyak korbannya, mereka yang ambil inisiatif. Jadi dalam pelaksanaan di lapangan, mereka meriksain orang Australia, semua diperiksa luar, periksa dalam itu udah nggak pakai prosedur, pokoknya periksa dalam semua diotopsi, Frankie. Nah, kemudian saya baru datang ke sana. Dari sejak awal begitu kejadian saya udah minta supaya saya ke sana. Tapi ada satu pemerintahan yang hebat luar biasa. Dia bilang tidak diperlukan dokter forensik, asik kan? Tidak diperlukan dokter forensik. Yang keluarin statement itu siapa, Dok? Ya orang-orang yang memberangkatkan kita, karena kita berangkatkan kan mesti diberangkatkan dari pemerintah. Jadi diperlukan dokter apanya? Kalau untuk karena udah kebanyakan dokter forensik kan. Ya udah, nggak ada masalah. Tapi saya dipanggil 1 minggu kemudian karena ada suatu masalah di sana. Ada orang Taiwan yang hilang di sana, dan orang Taiwan itu bilang yang ini tuh adalah warga negara kami. Dia mau bawa dan dia pakai bukti dengan DNA. Nah, karena ahli DNA-nya tidak ada, saya akhirnya dipanggil ke sana sebagai ahli DNA, bukan sebagai dokter forensik. Padahal bisa dua-duanya, Dok, ya? Ya. Sana karena kenapa? Ada dispute, dan ternyata orang Australia juga tidak ada ahli DNA yang di situ. Tidak ada ahli DNA. Jadi akhirnya saya dipanggil ke sana untuk menyelesaikan masalah itu, karena si timnya dari Australia ini tidak mau melepas kasus itu. Karena dibilang pemeriksaan DNA kenapa periksanya terlalu cepat, cuma 3 hari. Si orang-orang Taiwan ini, jadi dia nyari 1 orang, dia ngirim 10 tim, 10 orang tim. Ada dokter forensik, dokter gigi dan segala macam. Kirim 10 orang, akhirnya menentukan 1 orang ini. Karena ada timnya yang pulang ke Taiwan, 3 hari kemudian balik lagi menyatakan dari sekian yang mungkin, yang ini si orang Taiwan mau dibawa sama dia. Tapi si Australia nggak kasih, karena dia tidak percaya. Kok ada negara Asia kok bisa periksa DNA cepat begitu? Ya ampun, masih aja rasis. Karena di Australia pada waktu itu periksa DNA tuh 3 minggu. Si Taiwan itu 3 hari. Nah, untuk menyelesaikan kasus DNA kan harus dengan ahli DNA kan. Akhirnya didatangkan 1 ahli dari Australia, cewek, 1 ahli dari Jepang. Nah, dari Indonesia saya dipanggil karena saya orang wasit. Ya. Jadi wasit, Dok? Bukan, saya jadi ketua. Jadi ketua malahan. Nah, kita mengadili kasus itu. Tapi begini, ini terkait dengan itu akhirnya kami bertiga memutuskan bahwa memang itu sah.
Artinya pemeriksaannya benar. Akhirnya atas dasar rekomendasi kita bikin surat kematian dan kemudian si Taiwan itu dibawa sama mereka ke negaranya. Jadi untuk kasus itu. Tetapi waktu datang ke sana, yang Australia orang bule itu diotopsi semua, Frank. Tapi yang Indonesia yang 38 tidak ada yang diotopsi. Alasannya, Dok? Lah nggak tahu. Saya datang kan 1 minggu kemudian, saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu. Nah orang Indonesia barangkali ya macam-macam lah masalahnya. Mau nyari gigi, data gigi, cari dokter gigi, ternyata data giginya nggak ada, nggak pernah ke dokter gigi. Nggak pernah ke dokter gigi. Ada ke dokter giginya nggak bikin rekam medis, dental record nggak ada. Ya macam-macam lah masalahnya. Terus tidak ada yang otopsi, padahal di situ orang forensik itu banyak. Pada waktu itu saya bilang, kasus ini adalah kasus berat, terorisme. Kalau tidak ada yang diotopsi, bagaimana nanti kalau ketangkap tersangkanya? Kalau tersangkanya ketangkap, dibilang dia membom sehingga 38 meninggal kan? Tapi kalau yang meninggalnya kita nggak otopsi, kan kita tidak tahu meninggalnya gara-gara apa. Jangan-jangan meninggalnya gara-gara keinjak-injak, atau meninggalnya gara-gara hal lain, serangan jantung, kaget, dan segala macam. Saya bilang ini harus diotopsi. Jadi 1 minggu kemudian saya ini harus diotopsi, baru diotopsi. Karena kenapa? Kalau tidak diotopsi, dibawa ke pengadilan one day. Akhirnya itu kan dari bom Bali itu kan ada berapa orang yang dihukum mati kan? Itu antara lain gara-gara ada bukti memang yang meninggal itu meninggal gara-gara bom. Bukan Dan itu bisa lain, ya? Bukan hal lain, dan itu didapatkan dari otopsi. Karena kalau tidak diotopsi, tulisnya adalah sebab mati tak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi. Kalau tidak dapat ditentukan, bagaimana kita bilang dia bersalah melakukan itu gitu? Kita pakai data yang dari Australia. Nah orang lain. Kalau Australia kan nggak mau nangani orang Indonesia. Kita ngomong Indonesia nih. Nah jadi atas dasar itu maka pada kasus-kasus yang meninggal pada waktu terjadi kerusuhan, itu juga sebenarnya terlepas dari keluarganya mungkin tidak tega, tidak mau, dan segala macam dengan alasan 1001 alasan. Atau mungkin juga ada yang memprovokasi, jangan diotopsi dan segala macam. Sebenarnya itu kurang tepat. Karena kenapa? Di dalam pasal-pasal yang di dalam Undang-Undang Kesehatan itu dikatakan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dilakukan terhadap orang mati dan orang hidup. Jadi artinya memang harus diperiksa. Nah, gini Dok. Jadi yang mau saya tanyakan di sini adalah kalau akibat meninggalnya tersebut bukan contoh Dok, kebakaran ternyata dia meninggalnya bukan karena asap, bukan karena api. Iya, misalnya dia lagi serangan jantung tiba-tiba gara-gara situasi whatever kan itu sakit. Nah, tapi kan misalnya dia asma, sesak napas, dia meninggal. Tapi kan dia tidak akan meninggal kalau di daerah tersebut tidak ada huru-hara. Enggak, itu kan makanya nanti hubungan sebab akibatnya itu enggak bakal jelas kalau tidak diotopsi. Jadi artinya walaupun dia meninggalnya tidak secara langsung diakibatkan karena huru-hara, tapi karena adanya urutan sebab akibatnya, tetap itu jadi dasar ya Dok. Nah, tanpa adanya pemeriksaan ilmiah itu tidak bisa didapatkan kesimpulan. Kalau nggak didapat kesimpulan, maka penghukuman terhadap pelaku, kalau misalnya di belakang hari itu masuk ke pengadilan, itu tidak akan bisa terjadi, tidak ada dasar yang kuat. Oke. Jadi artinya di sini meninggalnya seperti apapun tetap ada nanti dicek sebab akibatnya juga. Gitu Dokter Jaya ya. Jadi ininya saya gini, karena begini misalnya salah satu ya, saya tidak tahu, tapi ada satu kejadian yang terkait dengan kerusuhan Mei 98. Itu berapa tahun yang lalu ya Dok ya? Udah lama lah, terus 98 sampai sini 27 tahun. Mungkin nggak banyak orang yang tahu, tapi saya dikasih tahu sama Dokter Munim Idris. Sekali waktu lama setelah kejadian itu, Dokter Munim Idris diminta ikut penggalian kubur. Ternyata disitulah baru dia tahu ternyata korban-korban Trisakti, korban ada 4 orang mahasiswa Trisakti yang ditembak itu, tidak pernah diotopsi. Belum diotopsi. Diotopsi saat itu.
Dan sampai sekarang juga Sampai tidak diotopsi, Franky. Karena pada waktu itu kerusuhan terjadi korban, ada provokator yang mengatakan pada mereka, pada mahasiswa itu, jangan diotopsi ke RSCM. Karena bisa? itu rumah sakit pemerintah. Nanti pasti mereka pro sama. Oh, jadi ada semacam penggiringan opini gitu, Dok ya? Bahwa jangan ke sana ke begini dengan alasan Dan begini salahnya, gitu ya? kesalahannya adalah mahasiswa-mahasiswa di sana pada waktu itu teman-temannya percaya itu. Makanya dia diotopsi langsung dikubur. Bahwa kita semua yakin bahwa iya memang dia ditembak bla bla bla, itu kita nggak pernah tahu sebenarnya. Cuma ada lubang sini tahu. Sehingga yang terjadi apa? Belakangan begitu kasusnya itu marak dengan TGPF segala macam, Dr. Abdul Munim Idris diminta untuk menggali, untuk mencari anak peluru. Kemudian, tapi itu kan jadi tidak optimal. Kenapa? Karena bukan diotopsi, cuma mencari barang bukti. Dan satu dilakukan lama setelah kejadian, sehingga dia tuh punya keterbatasan untuk ngomong dia itu betul ditembak begini, kejadiannya begini, itu udah rada-rada berubah. Artinya nggak optimal, kurang tepat, Dok ya. Nggak. Itu yang terjadi. Makanya sama yang Semanggi 1 juga sama, Franky. Baru pada Semanggi 2 itu pada waktu Yunhab, mahasiswa Fakultas Teknik UI, meninggal, baru diotopsi. Itu yang diotopsi benar. Nah, jadi saya cuma ngomong begini, kita tidak tahu apa yang terjadi pada kerusuhan macam-macam, karena skenario kejadian dan segala macam kita tidak pernah tahu. Tapi dengan melakukan pemeriksaan kedokteran yang untuk kepentingan hukum tadi, termasuk otopsi, itu akan membuka sebenarnya yang terjadi apa. Okay. Saya ngelihatnya gini, Dok. Otopsi ini berguna buat dua belah pihak, Dok. Ya. Buat pihak aparat berguna, buat pihak korban juga berguna. Ya. Karena ini sebagai pembuktian yang paling benar kejadiannya seperti apa. Ya, betul. Gitu, Dok ya. Jadi jangan terlalu kita skeptis dulu bahwa ini kalau di rumah sakit pemerintah begini, atau kan gimana gitu ya. Ya. Tapi begini, di dalam undang-undang kesehatan yang baru itu mereka membuka beberapa kemungkinan lain. Pertama, otopsi forensik, itu dilakukan udah pasti ketahuan sebab mati dan segala macam, atau pemeriksaan laboratorium, atau virtual otopsi, itu dikasih gitu. Indonesia punya virtual otopsi? Ada di undang-undangnya. Ya ada sih, ada, tapi loh, ada belum nih? Jangan nanya saya, tanyalah ahli-ahli forensik yang sekarang. Tapi dibuka kesempatan seperti itu karena kalau menurut saya, ya barangkali saya nggak tahu apa dasarnya seperti itu. Tapi kalau internasional sih adalah harus otopsi. Tapi di sini dibilang dengan pemeriksaan lab aja bisa. Dan satu lagi virtual, karena dianggap dengan virtual dipakai CT scan, MRI, kita bisa tahu juga itu walaupun mungkin tidak sesempurna kalau diotopsi langsung begitu. Oke. Jadi, ya saya ngelihatnya kadang-kadang orang tuh suka dibelokin, Dok ya, cara berpikirnya. Kan sayang kalau nggak diotopsi. Kalau, ya artinya gini, saya nggak bela siapapun ya, artinya saya cuma ngelihatnya bahwa otopsi ini adalah satu hal yang sangat penting untuk menunjukkan terangnya kasus. Kan itu tugas seorang ahli di dalam hukum apa? Membuat terang perkara pidana. Iya. Sehingga terang, semua jelas gitu apa yang terjadi. Bukan dengan kayaknya begini, nggak bisa begitu. Kan kita menghukum orang, membatasi hak perdata orang. Ya kan? Kalau yang bikin terang studio siapa, Dok? Lampu lah. Lighting man, Dok. Oke. Jadi sekarang jadi anjuran Dokter Jaya terhadap kasus-kasus korban meninggal nih, Dok ya. Meninggal dan luka. Dan luka, bukan hanya meninggal. Itu tetap perlu otopsi. Enggak, otopsi kalau yang mati. Presum. Apa? Kalau yang orang pakai apa sih, Dok? Pemeriksaan forensik. Kalau orang itu forensik, kalau meninggal otopsi. Buat dapetin visum. Belum tentu visum, bisa juga berupa keterangan. Jadi kalau dia masuk pengadilan, dia dipanggil sebagai ahli. Dia menerangkan saya ketemunya begini. Bedanya visum sama keterangan apa nih, Dok? Visum tertulis. Dia dokternya nggak usah datang. Iya, dia surat. Jadi dokter nggak usah datang. Tapi kalau keterangan ahli adalah dia datang ke pengadilan, ditanya betul dokter bisa dia ketemunya apa gini-gini gitu loh. Enggak. Saya menjelaskan ini supaya karena saya juga masih rancu nih.
visum itu apa? Kadang-kadang kan kita Nggak, asal gini, ngomong tuh kan visum. dokter periksa. Dari periksa dia dapat data apa penyakitnya, apa pengobatannya dan dampaknya segala macam. Kalau orang meninggal, kenapa dia meninggal, sebab matinya apa. Nah, semua itu bisa ditampilkan dokter berupa satu BAP. Kalau BAP dokter dipanggil ke polisi, penyidik, polisi atau jaksa agung, ditanya apa yang ditemukan. Yang bikin BAP itu adalah polisi. Tanya jawab dengan polisi dengan si dokter. Kemudian ditandatangani oleh dua belah pihak. Itu namanya BAP. Itu masuk pengadilan. Yang kedua, dokter bikin laporan sendiri, bukan tanya jawab. Namanya visum. Nah, yang ketiga, dokternya dipanggil ke pengadilan untuk memberikan keterangan. Itu adalah keterangan ahli, lisan. Jadi saya coba jelasin ke dokter aja dulu, otak saya benar nggak nih? Tindakannya ada dua macam nih dok ya. Satu otopsi untuk yang meninggal. Satu lagi Pemeriksaan forensik untuk yang masih hidup. Betul dok ya? Ya. Hasil akhirnya adalah visum. Bisa visum kalau polisinya minta tertulis. Atau BAP. Dokternya dipanggil ke polisi, ke penyidik. Keterangan ahli. Atau keterangan ahli di pengadilan yang manggil hakim. Ini 3 nih ya. Ya. Hasil akhirnya dok ya. Ya. Tapi tindakannya tadi 2. Ya, tapi semuanya berdasarkan pemeriksaan sendiri. Dan semua korban baik hidup maupun mati punya hak untuk melakukan itu. Tetapi kalau menurut saya demi kepentingan keseluruhan, ya mendingan hak itu digunakan karena itu. Dan satu, biaya untuk segala macam semestinya berdasarkan undang-undang kesehatan tadi mestinya ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah dok, kita kan pernah ngebahas masalah second opinion. Artinya kita tidak puas terhadap keterangan satu dokter saja misalnya. Boleh nggak kita minta di forensik sama dokter lain lagi? Begini, pemeriksaan itu ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, yang diragukan, jadi gini, kita harus yakin dan percaya dokter itu akan menulis secara objektif apa adanya. Keluhan, pemeriksaan fisik, diagnosis, sama terapi. Itu dokter akan tulis apa adanya karena dokter itu tidak punya kepentingan imparsial, tidak punya kepentingan terhadap siapapun, mau nyalain ini atau mau membela ini, nggak ada. Dokter akan tulis apa adanya. Jadi dalam hal kesimpulannya yang diragukan, kok diagnosisnya begitu, kok dibilang ini kekerasannya cuma ringan doang, dia bisa minta second opinion untuk menafsirkan apa yang sudah diperiksa dokter pertama. Oke. Jadi dikasih hasil dokter pertama, dokter ini bilang kayak gini, menurut kamu? Oh, menurut saya enggak. Nah itu. Jadi pendapatnya yang diminta. Bisa yang kedua, kalau dia tidak percaya sama hasilnya, diperiksa ulang. Oke. Nah, periksa ulang. Jadi periksa ulang benar-benar dia periksa berdasarkan pemeriksaan sendiri. Jadi yang mungkin nih dok ya, artinya saya coba ini lagi saya ulang. Tindakan yang mungkin pertama adalah tindakan forensiknya sekali. Ya. Karena di situ dicatat apa adanya. Ya. Nggak ada yang lengkap dengan foto dan segala macam tadi kan. Nanti kalau tidak puas terhadap kesimpulan si dokter tadi terhadap visumnya ataupun apanya, kita bisa minta pendapat yang lain. Ya. Kalau ini nggak puas juga, baru kita lakukan forensik ulang. Nah, misalnya contoh dokter bilang tidak ada patah tulang. Ya sini nggak percaya. Oh, kalau gitu saya nggak percaya. Kalau patah tulang kan belum selesai nih. Ronsen lagi deh, misalnya. Atau bisa juga ada ronsennya, dokter bilang tidak patah. Dokter lain bilang, ini patah, ini ada garisnya. Kan bisa juga begitu. Jadi memang bisa ada dua kemungkinan. 3 dok. 3 kemungkinan. Sampai yang terakhir adalah benar-benar dilakukan tindakan ulang. Iya. Oh gitu. Jadi artinya di sini orang nggak boleh ragu nih dok ya. Iya. Demi kepentingan hukumnya ya. Tapi terlepas dari apakah nanti melanjut ke hukum apa enggak, tapi kita kan sudah punya datanya. Iya. Jadi makanya kalau mau saya sih, misalnya untuk keluarga-keluarga yang mohon maaf, kita turut berduka cita atas yang meninggal dan segala macam. Untuk hal seperti itu demi kebaikan bersama, kalau mau saya relakan saja untuk dilakukan otopsi atau pemeriksaan oleh dokter. Karena diperlukan datanya tuh untuk kejelasan kejadian di belakang hari nantinya. Nah, tadi artinya kalau otopsi itu dilakukan belakangan juga bisa ada gunanya walaupun nggak maksimal nih dok. Ya, tidak maksimal karena lebih cepat dilakukan lebih baik. Sama juga seperti luka juga sama. Kalau lukanya sekarang baru berobat ke dokter seminggu kemudian, lukanya sudah tidak ada barangkali, sudah berubah.
Jadi begitu. Bekas lukanya doang Iya. paling dok ya. Kadang-kadang luka nggak ada bekasnya orang. Kalau digambar merah 1 hari juga Wah, hilang. ada dok. Luka hati dok. Oke, jadi nggak usah ragu dok ya, Ya. masyarakat awam di sini. Nah sekarang dok, ada nggak jaminan hukumnya dok bahwa dia dilindungi kalau dia minta forensik? Begini, hal tersebut tuh dari dulu sudah menjadi pertanyaan bahwa seorang dokter forensik itu dia itu tidak masuk dalam parsial atau pihak manapun. Tugas dia adalah sebagai seorang dokter mendiagnosis, menterapi dan mencatat apa adanya seperti itu. Udah itu aja. Jadi jangan dilibat-libatkan ke sana bahwa keterangan dokter itu sekali waktu bisa memberatkan seseorang, tapi juga bisa meringankan, itu nggak ada urusan. Jadi kita dibebaskan daripada istilahnya resiko-resiko, Ya, gitu dok ya. iya. Jadi dokter hanya Baik ya, dokternya maupun si korbannya nggak bisa dia di istilahnya dalam tanda kutip intimidasi dok. nggak bisa. Dan balik lagi ini semua biayanya harusnya ditanggung sama pemerintah dok. Ya. Dan biasanya kalau ada kejadian gitu biasanya gitu ya semua biaya ditanggung gitu misalnya seperti itu. Itu maksudnya ada pernyataan seperti itu supaya dokter yang melakukan pemeriksaan pun tidak disalahkan oleh rumah sakit. Karena lu bisa periksa-periksa gitu nggak bayar gini-gini ya seperti itu. Jadi kalau ini kan namanya force major kan, suatu kejadian yang tidak disangka, bencana dan segala macam itu ya mestinya otomatis itu ada jaminan dari kepala rumah sakit barangkali untuk yang korban-korban itu jangan ada ditarik biaya dan segala macam gitu. Biayanya bukan cuma masalahnya bukan cuma untuk pemeriksaan dokter, pengobatan juga itu masih ditanggung sebenarnya. Dok, kalau tadi kan kita bicara yang terus-terusan masalah orang yang meninggal nih dok ya. Orang yang meninggal itu kan artinya nggak diperlukan nggak izin daripada keluarga? Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini, yang namanya kalau diminta oleh penyidik atau penyelidik, ya penyelidik misalnya gitu minta diotopsi ya kita lakukan otopsi. Tetapi kalau misalnya belum ada permintaan dari mereka, sebenarnya kalau otopsi itu bisa juga dimintakan oleh keluarga. Jadi keluarga tuh punya hak untuk meminta itu kalau mereka tahu bahwa itu akan berguna nantinya. Itu dasarnya di PP 18 tahun 81 masih berlaku, Franky. Polisi perlu minta izin dulu ke keluarga nggak dok? Bukan izin, kita memberikan pemberitahuan pada keluarga. Karena jadi tidak dengan serta-merta begitu. Tempo hari saya nonton di TV ada satu kasus meninggal, tapi katanya tidak dilakukan otopsi karena polisi memberikan keterangan keluarganya sudah mengikhlaskan. Itu urusan polisi. Nggak ada masalah. Bukan urusan polisi. Jadi, artinya kalau polisi bilang otopsi, otopsi. Kalau polisi bilang nggak usah, dia setuju dengan keluarga, silakan. Karena jadi itu prinsipnya kebijakan kita, polisi. Iya, bukan dari kita. Kan dari kita sendiri kita bilang kalau nggak ada otopsi ya kita nggak bisa kasih kesimpulan Jadi apa-apa. polisi bisa mengambil tindakan otopsi ataupun tidak meminta tindakan otopsi gitu ya. Walaupun saya bilang nih, walaupun ada instruksi Kapolri tahun 75 yang mengatakan setiap kasus yang terkait dengan hukum harus diotopsi. Itu ada instruksi Kapolri yang belum dihapus sampai sekarang. Tahun 75. Oh. Itu dikatakan Nomor seperti 75 apa tahun 75? tahun 75. Tahun 75. Instruksi Kapolri, cari aja instruksi Kapolri bahwa semua kasus yang menyangkut hukum kriminal itu harus diotopsi. Udah lama tuh ya? Udah lama dan nggak pernah dicabut sampai sekarang. Bahwa kemudian ada beberapa polisi bilang oh, ini nggak perlu karena begini-begini ya, itu kebijakan. Dari itu kan kebijakan ya? boleh. Kadang-kadang kan kalau dalam kondisi gawat darurat atau apa mereka bisa punya kebijakan sendiri, iya kan? Menurut Dokter Jaya, korban lebih diuntungkan melakukan pemeriksaan oleh dokter atau nggak usah dok? Lebih diuntungkan. Makanya saya bilang dari pihak korban, baik hidup pun maupun meninggal, sebaiknya keluarga itu yang berinisiatif untuk diperiksa. Oke. Karena ada barangkali pada kejadian seperti itu ada kemungkinan ada pihak-pihak yang tidak mau itu terungkap malahan. Jadi merugikan diri sendiri sebenarnya. Jadi artinya harusnya mendorong pihak keluarga nih dok ya. Ya. Dan nggak usah. Toh itu prosesnya juga nggak akan lama. Misalnya contoh otopsi itu cuma makan waktu cuma beberapa jam. 45 Setelah jam itu ya? habis begitu bisa dikubur, nggak ada masalah. Muslim pun tidak ada masalah.
Jadi dari fisik, pemeriksaan lab dan pemeriksaan penunjang, ronsen, CT scan, MRI segala macam, itu yang dilakukan. Tapi kalau pada otopsi, ya otopsi seperti biasa. Jadi tapi dengan ya pemeriksaan yang jauh lebih. Jadi orang yang dilakukan anamnesis segala macam, keterangannya itu bisa dipakai untuk kalau misalnya kayak tadi dokter bilang ya. Sekarang nggak ada masalah, masih ngelihat, tapi besok ternyata pandangannya kabur, gitu. Kan bisa juga melenceng, Franky. Kadang bisa juga melenceng keterangannya. Karena orang kadang-kadang keterangan bisa terpengaruh oleh apa yang dia baca ini masukin ke otaknya dia kan. Ditambahin bumbu-bumbunya lebih banyak, tapi begitu kejadian dia biasanya dia ngomong apa adanya. Serius, Franky. Karena kita ngomong tergantung apa yang ada di kepala kan. Kalau itu dia udah lewat lama, jadi nggak objektif lagi barangkali kalau menurut saya sih. Iya, nanti ada pertimbangan lain dari hasil omongannya dia gitu ya dok ya. Oke, jadi artinya dianjurkan dok ya, untuk yang seperti ini lakukanlah tindakan-tindakan medis yang bisa menunjang hukumnya dok ya. Tapi jangan sampai sering-sering dok yang kayak gini nggak asik. Menurut saya lebih asik kalau ngeliatin Indonesia damai-damai aja lah. Tapi ada yang asik juga, Franky. Apaan? Cucu saya asik katanya, sekolahnya online katanya. Kayak waktu COVID katanya. Ada kelas 1 ngomong gitu, Franky. Ya, jadi artinya kalau kita ngerasa itu asik, jadi dia itu pandangan dia. Dia mah pikirannya kita seperti cuci dokter Jaya dong. Soalnya dia tuh enak begitu bangun pakai seragam langsung ngadepin iPad. Tapi kalau kita bangun, biasanya kita mengapa-ngapain mesti dengar berita dulu, aman apa enggak, ini apa enggak. Oh, kalau saya sekarang gampang, Franky. Dengar sonora. Bukan dengan sonora, kalau dia masih ada lagu berarti aman Franky hari itu. Kalau dia lagunya udah dikepotong-potong sama berita, waduh kagak aman. Saya mau jemput anak saya aja sampai nanya di grup WA. Sini aman nggak? Sini aman nggak? Ada satu bukan tukang, yang satu rajin tuh keliling, pasang sepeda di sini, foto terus ada, aman nggak? Disangka saya bercanda dok. kagak. Nggak, tapi ya yang bisa jadi panutan ya Franky, yang biasanya tidak terkontaminasi macam-macam tuh radio, Franky. Sonora sama El Sinta itu dia tuh paparan pandangan matanya on time tuh. Tapi kalau saya boleh kasih saran nih sama radio Sonora, cara pembawa acaranya nih dok, suaranya rada berbeda. Perhatiin nggak dok? Apa? Saya pribadi nih dok ya, saya lebih seneng dengan gaya Sonora seperti zaman dulu, yang kalem, tenang gitu. Bicaranya agak lambat-lambat. Kalau sekarang saya jadi susah membedakan Sonora ini dengan generasinya udah beda lah, Iya mungkin ya, tapi milenial ke bawah mungkin itu. disediakan pembawa berita yang agak slow gitu kan ya. Dulu kan apa namanya? Siska yang suka berbicara di Sonora ya, kalau nggak salah namanya. Tapi nggak tahu lah, sekarang banyak nama lain. Nggak, tapi soalnya waktu 98 tuh setiap hari yang kita dengerin itu, karena itu pasti pandangan mata pertama tuh kejadian pasti mereka langsung update lebih cepat daripada TV. Kalau sekarang TV udah nggak jalan, Franky. Nggak ada beritanya. Jadi memang terpaksa dengerin radio. Ya, serba salah sih ya. Artinya kalau kita biarin berita itu terus digoreng, orang reaksinya dua, menjadi lebih aware atau menjadi terbakar. Tapi nggak ada berita sama sekali, orang jadi tanda tanya gitu. Ya biarinlah dok, pokoknya kita doain aja semoga Tapi jangan sampai nggak ada berita sama sekali. Nanti habis gitu saya bingung. Jangan-jangan saya tinggal di Korea Utara. Nggak dok, beda. Ya saya sih doain supaya Indonesia tetap bisa bangkit lah dok ya. Karena saya percaya Pak Presiden masih kuat lah mimpin negara. Oke dok, kira-kira gimana? Ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!